santai lebih dekat bersama KPU, dan kali ini ada Mas Abi Rizal. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ya. Kalau saya panggilannya Mas aja. Iya. Gimana kabarnya Mas? Terima kasih Mas Bagus. Mas itu kan lebih muda. Iya dong, memang kita masih muda Mas. Oh iya, betul. Gimana Ya. kabarnya? Ini sudah satu windu kayaknya kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah Mas, sehat. Alhamdulillah, Gitu ya? lancar lah ya. Oke. Ya kayaknya nggak satu windu satu abad kali ya. Iya. Iya. Tapi saya yakin kalau Mas Abi ini di sela-sela kesibukannya, kita akan membahas tentang tema kita kali ini tentang tahapan dan jadwal pemilu begitu Ya, kan ya. oke. Tapi saya yakin di sela-sela kehidupan terlalu tinggi, di sela-sela kegiatan terkait dengan tahapan dan juga jadwal pemilu, bisnisnya Mas Abi mesti tetap lancar ini. Bisnisnya kan tergantung Mas Bagus saya gitu ini. ya. Bisnisnya itu bisa dikatakan seringnya main tanah ini sekarang. Oke, Mas Abi, Iya. KPU Kabupaten Pekalongan bisa dibilang santai kan sekarang ya? Nggak ada santainya Mas Masa Bagus. sih? Iya. Ini- Tanggal 14 Juni kemarin kita sudah peluncuran Oh gitu. tahapan pemilu. Hmm. Dan tagline-nya sekarang sudah berubah Mas Bagus. Apa itu? Integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Wow, Iya. integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia. Iya. Ini maksudnya gimana ini, kerja kok 24 jam? Edan Iya. ini. Ya kan integritasnya 24 jam, Oh, tapi gitu. dibuat bahagia kan begitu. Iya. Kalau bila dibilang ini kan tahapannya itu lama ya. Iya. 20 bulan ya. 22 bulan. 22 bulan. Iya. Ini apa nggak capek nih? Iya. Atau jangan-jangan nanti malah justru ngelokro di belakangan? Bagaimana mengatur waktunya ini KPU? Iya, KPU itu sebenarnya kan sudah menyelenggarakan pemilu dari tahun ke tahun. Iya. Jadi sudah tahu mana yang harus rem, Oke. terus mana yang harus gas, itu sudah Iya. tahu semuanya. Hmm. Jadi tahapan-tahapannya itu sudah, ya kan kita menyelenggarakan pemilu kan sudah berapa ya, dari 2004 sampai Iya. sekarang ini kan sudah berapa kali, mau 5 kali kan Iya. gitu. Nah kemudian kaitannya tadi tahapan pemilu memang kita sudah launching kemarin tanggal 14 Juni 2022 Iya. terkait dengan tahapan awal pemilu. Oke. Jadi ini tahapan sudah jalan, makanya KPU RI membuat tagline-nya adalah integritas 24 jam bersama KPU bahagia. Hmm. Nah, mungkin sebelum masuk ke tahapan, Oke. kami sampaikan bahwa bagi yang sudah terbiasa dengan melihat tahapan KPU, Mhm. mungkin banyak bertanya, kenapa kok tahapannya sekarang tidak rinci seperti dulu? Mm-mm. Nah, sekarang itu kan tahapannya hanya yang tahapan-tahapan yang menurut mungkin dari KPU itu sesuai dengan undang-undang. Contoh misalkan, Ya. sukses pemilu itu kalau ada 5 Mas Bagus. Mm-mm. Yang pertama adalah harus ada anggarannya. Ya, jelas kan kalau itu. Jelas, nggak ada anggaran nggak bisa menjalankan. Iya, makanya di tahapan itu ada perencanaan anggaran dan aturan. Mm-mm. Perencanaan anggaran itu dimulai tanggal 14 Juni Oke. sampai dengan 14 Juni 2022 Ya. sampai 14 Juni tahun 2024. Oke. Ini perencanaan program dan anggaran di Ya. KPU RI ini. Mm-mm. Kemudian kalau perencanaan aturan atau peraturan ya, Oke. peraturan itu tanggal 14 Juni sampai tanggal 14 Desember 2023. Oke. Itu tahapannya yang pertama. Iya. Jadi anggaran ini penting sama aturan ya. Ini satu paket. Yang kedua Mas Bagus, yang diatur dalam PKPU tahapan itu, yang kedua adalah tadi anggarannya dipastikan sudah ada atau belum. Iya. Nah, makanya ada perencanaan. Yang kedua harus ada pesertanya. Mm-mm. 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 Nah, di tahapan itu nanti ada pendaftaran partai politik. Oke. Nah, Sudah dimulai belum nih? Pendaftaran partai politik itu mulai tanggal 29 Juli nanti, Oke. ya, sampai tanggal 13 Desember Baik. 2022. Nah, jadi ini kan peserta. Kenapa tanggal 29? 29 itu biasanya 3 hari itu KPU mengumumkan bahwa
partai politik supaya untuk mendaftar kan begitu. Oke. Lah pendaftarannya sendiri itu tanggal 1 sampai 7 Agustus. 1 sampai 7 Agustus minggu saja 2022 ya. ya. Ini mendaftarnya di KPU Di KPU daerah? RI. Oh, RI. RI ya, semuanya ya? sekarang terpusat di RI. Gitu. Ya, jadi kalau di draft itu 1 sampai 14, jadi 2 minggu. Baik. Awalnya kan 1 sampai 7, sekarang 1 sampai 14. Oke. Kemudian yang ketiga Mas Bagus, yang berikutnya adalah pasti ada orang yang nyoblos toh. Iya, kan? iya. Jadi anggaran ada pesertanya, harus ada orangnya. Betul, kalau nggak ada orangnya repot Nah, malah. nggak bisa nyoblos. Oke. Nah, itu kemudian di tahapan namanya pemutahiran data pemilih. Nah, pemutahiran data pemilih ini dimulai dari tanggal 23 Oktober Oke. sampai tanggal 14 Juni 2023. 23. Oke. Ya, jadi saya biar nggak salah ya, saya tak buka saja Iya. biar untuk tahapan pemutahiran data pemilih ya. Pemutahiran data pemilih itu dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023. Panjang juga ya? Iya, karena kan itu nanti ada coklit. Oh iya. Iya kan, ada coklit. Pemutahiran data itu ya. Ada DPS, baru DPT nanti di 21 Juni kan gitu. Sudah 3 tadi kan, anggaran, peserta, terus yang noblos kan itu. Yang keempat itu ada penyelenggaranya. Nah, penyelenggara itu kan kalau KPU dan jajarannya kan berarti KPU RI sampai nanti daerah ya. KPPS. Tingkat yang di TPS. tingkat desa TPS ya. Itu harus ada. Oke. Tapi di tahapan ini memang tidak dimasukkan. Mungkin karena ini berbicara internal di penyelenggara sehingga tidak dimasukkan di tahapan. Tapi tahapannya kalau kita melihat draft yang kemarin itu antara bulan November sampai Februari. Itu pembentukan ya? Iya, pembentukan PPK, PPS. Kemudian yang KPPS kan nanti pembentukannya Januari 2024 kan itu. Iya. Nah, itu Januari 2024. Iya. Sementara pelaksanaannya Februari tanggal 14. Iya, kan apa nggak terlalu dekat itu ya? Kan pelantikannya Januari. Oh, kalau gitu. Pembentukan mulai November. Pembentukan mulai November. Baik, di situ ada BIMTEK dan lain sebagainya dikasih. Mulai pembentukan November sampai Januari. Nah, itu kaitannya dengan penyelenggara. Nah, yang terakhir itu logistik. Baik. Ya, ini di tahapan ini memang tidak ada tahapan logistik, tapi logistik ini sangat penting sekali. Karena itu mengurusi internal, mungkin akhirnya nanti diatur di PKPU tersendiri terkait dengan logistik maupun terkait dengan rekrutmen badan ad hoc. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita melihat di PKPU tahapan itu nanti peserta pemilu akan ditetapkan itu tanggal 14 Desember. 14 Desember 2022 ya peserta. Jadi nanti partai politik itu akan ditetapkan tanggal 14 Desember 2022. Nah, kemudian ini kaitannya dengan DPRD maupun DPR ya, DPR maupun DPRD kaitannya dengan penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Oke. Kalau kita di KPU Kabupaten Pekalongan berarti kita ngurusi khusus untuk alokasi kursi di Kabupaten Pekalongan beserta daerah pemilihan. Oke. Nah, tahapan ini mulai 14 Oktober tahun 2022 sampai 9 Februari 2023. Artinya pada tanggal 9 Februari daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Pekalongan ini sudah harus ditetapkan. Gitu ya. Jadi tanggal 9 Februari. Kemungkinan ada perubahan nggak terkait dengan ya dapil tergantung kita kan nanti membuat beberapa kali FGD ya dengan partai politik, para pihak kan gitu. Selama ini ada berapa Bang berarti Bang? 5 ya? Iya. Kemungkinan bisa 6 atau 4? Kalau jumlah penduduknya nambah kemungkinan bisa nambah. Tapi kayaknya enggak ya? Hah? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak lah. Sampai hari ini belum ada 1 juta yang kita gitu terima. Ya? Jadi syarat untuk menjadi daerah pemilih baru itu
ada 1 juta pemilih dalam satu dapil begitu? Ya, itu kan ada beberapa kriterianya. Yang Oke. pertama menggabungkan kecamatan atau dapil itu, kalau kabupaten, tingkat kabupaten itu berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan. Jika misalkan nanti dalam satu kecamatan saja dia sudah masuk ketentuan kriteria 6 sampai 12 3 sampai 6 atau 6 sampai 12 kursi, itu sudah bisa untuk berdiri dapil sendiri. Kan begitu. Nah, cuman kan kita belum tahu ini hasil nanti DP4-nya seperti apa dan sebagainya, kan gitu. Siap. Kemudian yang berikutnya adalah pencalonan, Mas Bagus. Jadi pencalonan. Jadi kalau mau jadi presiden, mau jadi DPR, DPRD maupun DPD, itu harus nyalon dulu kan. Iya. Tahapannya untuk pencalonan DPD, kenapa DPD ini pencalonannya lebih awal? Iya. Karena nanti ada verifikasi dari KPU, karena mereka kan ada dukungan. Dukungan sesuai dengan jumlah penduduk di provinsinya. Kemudian yang kedua, sebarannya minimal 50% plus 1 ya, 50% lebih untuk mendapat dukungan di daftar DPD. Ini pendaftaran DPD ini mulai 6 Desember 2022 sampai 25 November 2023. Nah, kemudian untuk pendaftaran pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPR kabupaten itu 24 April. Jadi nanti pendaftarannya mulai 24 April sampai 25 November 2023. Kemudian pencalonan presiden ini 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Karena di tanggal 26-nya akan ditetapkan menjadi calon dari DPD, DPR dan calon presiden. Kan begitu. Jadi udah rinci ya sebetulnya ya. Iya. Udah rinci, tinggal perinciannya itu tadi kita dijawahantahkan. Cuman saya melihat tahapannya sampai 22 bulan. Itu sama nggak sih dengan pemilu tahun lalu? Ya sama, karena undang-undangnya masih sama. Masih sama. Jadi memang tahapannya 22 bulan ini. Ya. Jadi untuk saat ini yang paling dekat adalah persiapan untuk pendaftaran partai politik itu tadi ya. Politik. Tapi di KPU RI kan? Di KPU RI, tapi kemarin arahan dari KPU provinsi, KPU kabupaten kota juga harus mengikuti pendaftaran ini. Siapa tahu ada keputusan kebijakan dari RI untuk mempermudah, misalkan jika tidak bisa di pusat, misalkan di daerah, kan begitu, mungkin begitu. Gitu ya. Kita disuruh standby tadi integritas 24 jam itu. Itu. Mantap. Ini jangan-jangan Mas Abi ngantuk nggak atau lepas piket gitu? Oh, enggak. Karena 24 jam itu integritasnya. Kalau komisioner kan memang sudah kontraknya 24 jam. Auto ya? Iya, otomatis. Iya. Baik, iya. Kita akan break dulu. Kita akan melanjutkan berpalikat bersama Mas Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Oke, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat.
di Ngobras-Ngobrol Asik di Rasika bersama Mas Abi Rizal, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Tadi Mas Abi Rizal di sesi yang pertama sudah menjelaskan dari A sampai Z terkait dengan penjadwalan dan juga tahapannya lengkap sekali, ya kan? Ini terkait dengan apa namanya? Tadi suksesnya pemilu ada 5 poin, terus salah satunya anggaran dan lain sebagainya. Tahapan anggaran berarti sudah terlewati atau belum nih kalau KPU ini? Kemarin kan sempat dibahas tuh di DPR kan? Iya. Yang saya dicurigai tidak ada tapi beritanya ada gitu kan? Itu sempat dibahas kan? Menjadi sorotan ya kan? Saving dana pemilu di pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan untuk pilkada kan otomatis itu ya. Karena kalau pemilu yang presiden itu kan APBN ya? APBN. Berapa sih KPU menganggarkan dan realisasinya? Ya, kalau kita bicara pemilu ya ini ya. Yeah. Bicara pemilu memang ini ranahnya KPU RI karena nasional ya. Yeah. RI kemarin memang sudah dibahas dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Komisi 2 beserta pihak-pihak lain tentunya. Nah, ini kalau kita baca di berita-berita sampai hari ini kan memang anggarannya belum turun itu yang 2022. Iya. Tapi itu kan hanya kekurangan. Nah, mudah-mudahan ini nggak mengganggu. Ya, kalau kita di daerah sih nggak terasa ya, karena memang tahapannya kan dari yang terasa ini kan pusat ini ya, KPU RI. Betul, karena dari awal itu ya. Iya, dari awal. Ini sudah berjalan berarti 14 Juni sekarang, berarti mau 1 bulan Mas Bagus. 14 Juli nanti sudah 1 bulan tahapan berjalan. Yang anggaran 2022 itu informasi terakhir memang belum berjalan. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Ini bukan ranah kita, tapi mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Nah, terkait dengan anggaran memang kalau lihat tahapannya kan 14 Juni 2022 sampai 14 Juni 2024. Ini sangat panjang sekali kan. Kalau tadi bicara saving anggaran, ini kan berarti di kita ini Kabupaten Pekalongan. Jadi kami memang pernah menyampaikan kepada pemerintah daerah, satu, untuk bisa men-saving anggaran biar nanti tidak terbebani anggaran pilkada yang mungkin kalau di daerah kan mungkin besar ya. Kalau tidak biar tidak memberatkan, maka kami mengusulkan supaya ada saving. Nah, alhamdulillah pemerintah daerah ternyata memang dari kajiannya memang kayaknya perlu untuk saving supaya tidak memberatkan nanti di 1 tahun anggaran. Akhirnya kemarin DPRD sudah membahas ini dengan pemerintah daerah terkait dengan dana cadangan yang dianggarkan sebesar 20 miliar untuk dana pilkada. Kalau dari pengajuan kita ya memang masih sangat kurang banyak gitu loh. Cuman kan lagi-lagi pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur ini kan bareng-bareng. Jadi di bulan September ya berarti? Di bulan November 2024. Jadi ada kemungkinan sharing antara anggaran yang untuk penyelenggaraan Pilgub dengan pemilihan bupati. Sehingga mungkin pemerintah daerah sudah menghitung sharingnya mungkin begini-begini, sehingga kemungkinan sesuai dengan kemampuan daerah savingnya 20 dulu mungkin nanti akan tercukupi kan begitu. Kemungkinan nambah nggak itu 20 miliar savingnya? Iya, nanti kan 2024 pasti ada tambahan. Contoh misalkan di Pilkada 2020 saja, itu anggaran kami itu kan 31,5. Baik. Itu sudah lengkap dengan honor dan sebagainya sama protokol COVID dan begitu. Nah, kemudian Bawaslu dari keamanan dan sebagainya kan ada lagi, mungkin kira-kira hampir 40-an miliar lah. Mungkin ya kira-kiranya segitu atau 45 miliar. Terus kemudian kalau di Pilkada 2024 nanti, kalau usulan kami memang 72 miliar. Itu
ada beberapa versi ya. Ini versi lengkap. Versi lengkap itu belum ada dana sharing dari Pilgub. Oke. Nah, kemudian yang kedua sudah dikurangi dana sharing itu sekitar 32 miliar. Separuhnya ya. Iya, ya jadi mungkin pemerintah daerah nanti di 2024 tinggal nambahi berapa kan begitu. Gitu ya. Kayaknya begitu. Oke. Tapi aturan daerahnya dan lain sebagainya itu kan juga butuh ya. Iya, Saat makanya ini sedang dibikin digodok perda, juga ya? iya. Perda dana cadangan. Oke, Iya. siap. Oh ya, Mas Abi, kemarin beberapa hari yang lalu kan ada rakor pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, itu bagian dari tahapan bukan ya? Itu ya kalau dibilang bagian dari tahapan ya bagian tahapan. Karena apa? Karena ada penyusunan produk hukum di tahapan pemilu itu. Oh gitu. Iya, penyusunan produk hukum tadi saya sampaikan 14 Juni sampai tanggal 23 Desember 2023. Artinya kami mensosialisasikan JDIH ini kepada seluruh stakeholder supaya update terkait dengan peraturan KPU dan aturan-aturan lain yang ada di KPU penyelenggaraan pemilu ini masing-masing pihak mengetahui. Khususnya ini adalah mitra-mitra kami yang memang nanti berkepentingan terkait dengan pemilihan umum ini. Contoh misalkan partai politik, kedua mungkin dari Forkompinda kan begitu, kemudian OPD terkait. Ini kan juga nanti sangat bersinggungan terkait dengan aturan-aturan yang dibuat di PKPU ini. Terkait begitu. Dengan pendaftaran partai pemilu. Ini kan sebentar lagi ya Mas Abi, dan itu ranahnya adalah KPU RI walaupun tetap yang di daerah juga standby gitu kan. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri kemungkinan berapa partai Mas dan apa saja? Jadi sampai hari ini yang sudah ambil akses SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu yang partai nasional itu sudah ada 36. Banyak juga ya. 36 parpol. Ada partai baru nggak itu? Ya berarti dikurangi 12. Nah, dikurangi 15. Parpol yang nasional kemarin kan 15. Berarti kan itu ada hampir berapa ya? 17-an partai baru kan begitu. Cukup banyak juga. Iya. Kemudian ada partai lokal Aceh 6. Karena memang Aceh itu kan lokal Aceh ada 6. Iya, ada 6. Tadinya kan 4. Sekarang 6 yang nambah ternyata ya. Tapi kan data dari Kemenkumham, jumlah parpol yang terdaftar di Kemenkumham itu ada 75 parpol. Iya, ya jadi ada kemungkinan bisa bertambah itu. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri berarti yang saat ini menduduki di Dewan ada berapa partai itu? Kalau yang menduduki di Dewan ada 7 di Kabupaten Pekalongan, tapi yang partai baru ini kemarin berdasarkan rakor kemarin baru 4. Baik itu yang sudah daftar di Kesbang, itu kan ada 4. Itu ada Partai Gelora, Umat, Buruh, sama PKN. Tinggal lolos nggak tuh di RI-nya? Lah itu tinggal nanti bagaimana mekanisme di masing-masing parpolnya. Jadi yang jelas di Kabupaten Pekalongan sementara ada 4 parpol baru. Gitu ya. Oke, barangkali untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, silakan Anda bisa bergabung di 085647731111. Kita akan bahas dan terkait pertanyaan tentang tahapan dan jadwal pemilu yang kita akan hadapi nanti di 2024. Kita break dulu ya Mas Abi ya. Kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM.
pendaftaran partai ini KPU juga bisa dikatakan santai, tinggal menerima berkas yang dari pusat atau bagaimana? Atau tetap aja kita tetap standby 24 jam nih? Ya, jadi ini perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa norma baru baru dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Terutama pertama terkait dengan pendaftaran partai politik. Itu kalau dulu masing-masing partai di tingkatannya masing-masing itu melakukan pendaftaran di KPU. Contoh misalnya DPP melakukan pendaftaran di KPU RI. DPW atau DPD provinsi itu mendaftarkan di KPU provinsi. Kalau DPC maupun DPD kabupaten kota itu mendaftarkan di KPU kabupaten kota. Sekarang sudah di-pool satu pintu di KPU RI. Semua berkas, input dan sebagainya semuanya di KPU RI. KPU kabupaten kota dan provinsi hanya memantau dan melihat saja. Tidak menerima pendaftaran. Tapi karena ini memang tahapannya pendaftaran partai politik ini juga siapa tahu nanti ada kebijakan yang dilakukan oleh KPU RI di tengah jalan, misalkan KPU kabupaten kota untuk menerima pendaftaran, ya kita siap. Harus 24 siap, jam itu. Jadi yang jelas semua pendaftaran ada di KPU RI. KPU kabupaten kota dan provinsi tidak ada pendaftaran. Satu. Jadi terpusat di KPU RI. Kemudian yang kedua, Mas Bagus, perlu kami sampaikan bahwa norma barunya seperti kita tahu, kampanye ini hanya 75 hari. Kampanye hanya 75 hari. Berarti 2 bulan 2 bulan setengah ya. Kalau tahapannya berarti tanggal 28 November sampai 10 Februari. 28 November sampai 10 Februari 2024. Jadi 28 November 2023 kemudian sampai dengan 10 Februari 2024. Artinya ini memang diperpendek kampanye. Dulu 2019 itu kampanyenya 6 bulan lebih 3 minggu. Itu panjang kan? Ya. Nah, tantangannya ini bagi KPU adalah bagaimana menyiapkan logistik pemilu yang hanya 75 hari itu. Karena apa? Karena begitu calon ditetapkan pada tanggal 23 November, nah, itu kan kita baru bisa mencetak semua logistik yang diperlukan untuk itu dengan waktu 75 hari. Kemarin pengalaman yang 6 bulan lebih 3 minggu saja, ada beberapa hal catatan yang mungkin banyak catatan kita terkait beberapa daerah ada keterlambatan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Kabupaten Pekalongan tidak ada, kan begitu. Nah, ini memang tantangan dari KPU terkait dengan penyediaan logistik. Tapi insya Allah dengan kepemimpinan baru di KPU RI ini, kami melihat ini sudah didesain dengan baik sehingga 75 hari ini mencukupi untuk pengadaan logistik. Kemudian yang berikutnya itu masa tenang. Masa tenang itu tanggal 11 Februari sampai 13. Jadi 3 hari masa tenang itu. 3 hari sebelum coblosan itu masa tenang bagi tahapan. Bagi calon ya nggak tahu ya masa tenang ini kan. Malah gitu. Justru itu masa bergerilya. Nah, kemudian kalau tahapan berikutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara. Pemungutannya jelas tanggal 14 Februari 2024. Nah, penghitungannya ini kalau dulu kan cuma sehari, tanggal pemungutan dan penghitungan. Sekarang penghitungan dibikin 2 hari, 14 dan 15, karena pengalaman 2019 kemarin banyak TPS yang hampir 24 jam lebih itu belum selesai. Betul. Sampai paginya lagi itu baru selesai itu loh. Saya sampai rumah jam 6 pagi, Pak. Nah, makanya saya ikut itu apa namanya? KPPS. PPS. Oh, PPS. Ada. Tapi tapi ini masyarakat belum banyak yang tahu loh, Mas Abi.
terkait bayangannya bahwa tanggal 2024 di tanggal 14 Februari itu mereka memilih berbondong-bondong ke TPS itu yang milih legislatif, milih presiden, milih bupati, milih gubernur itu. Sebetulnya ada pembagian kan ya? Iya, jadi kalau itu kan beda lagi Mas Bagus. Ini kan pemilu, pemilihan kepala daerahnya sendiri. Itu kan sendiri nanti November. Gitu. Di bulan November. Ini bukan masyarakat hari biar yang tahu sama. nih. Iya. Takutnya mereka yang mau jadi petugas pun, jangan-jangan kayak dulu lagi. Enggak ya? Ya Berarti enggak. di tanggal 14 Februari itu ya, mereka mencoblos apa saja berarti? Berarti ada 5 surat suara. Oke. Satu, kalau surat suaranya masih 5 ya. Ini kan masih didesain jadi disederhanakan. Intinya nyoblos 5 kali gitu ya dalam sehari itu ya. Jadi pemilu presiden, milih presiden, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota. Nah, ada 5 berarti 5. di 14 Februari itu ya kawan-kawan ya. Milih presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten atau kota. Nah, setelah itu baru kita break dulu. Nanti November baru pemilihan bupati dan gubernur. Waduh, gitu. ini Kabupaten Pekalongan juga 3,5 tahun beneran nih berarti. Iya. Kemudian berikutnya rekapitulasi hasil pemungutan suara. Ini tahapannya 15 Februari sampai 20 Maret 2024. Baik. Lah kemudian ada penetapan hasil pemilu. Ada penetapan presiden dan wakil presiden jika tidak ada gugatan. Dan jadi prinsipnya gini, penetapan hasil pemilu jika ada gugatan maka menunggu 3 hari setelah MK menetapkan surat keputusan. Iya. Dan kalau misalkan tidak ada gugatan pun juga harus menunggu 3 hari setelah MK membuat surat keputusan terkait misalkan ada gugatan atau tidak. Iya. Intinya begitu Mas Bagus. Ini kayaknya si presiden banyak ya calonnya mungkin ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau KPU malah seneng ya. Iya. Lebih banyak lebih seneng ya. Iya, karena kan polarisasi di masyarakatnya itu enggak kayak kemarin cuma terfokus 2 ya, tokoh. head to head malah repot ya. 2 orang. Oke, Mas Abi 1 menit closing statement untuk berpalekat siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar Rasika, yang pertama kami menginformasikan bahwa KPU secara nasional ini sudah memutuskan bahwa pemilu 2024 akan digelar tanggal 14 Februari 2024 dan tahapannya telah dimulai dan sudah diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2022. Baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika ingin mengetahui terkait dengan tahapan dan bagaimana kegiatan KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2024 bisa mengikuti akun media sosial kami. Baik itu di Facebook, Instagram maupun TikTok. Kita punya beberapa kanal ya, channel yang terkait dengan itu. Di YouTube juga nanti kita akan siarkan langsung jika memang masyarakat membutuhkan secara langsung. Dan juga kami sudah membuka helpdesk. Tadi tagline-nya adalah 24 jam, integritas 24 jam bersama KPU bahagia. Baik. Nah, ini mudah-mudahan kami bisa membantu masyarakat Kabupaten Pekalongan terutama terkait dengan apa dan bagaimana pemilu 2024. Saya kira itu Mas Bagus. Terima kasih Mas Abi dan sama-sama. Akhirnya kawan tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat dan kita akan ketemu lagi minggu depan dan sekaligus saya Bagus AA pamit undur dari acara Ngobrol Asik di Rasika untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 11 siang.